strong. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Trisakti, Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Meskipun pembelajaran kita melalui daring, kita harus tetap semangat. Jangan sampai hanya karena pandemi ini pembelajaran kita menjadi terhambat dan belajar kita menjadi malas-malasan. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan agar kita terhindar dari penyakit. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, di Indonesia bahkan di dunia saat ini sedang terjadi wabah pandemi COVID-19. Asal muasal COVID-19 itu berasal dari hewan, yaitu kelelawar yang diperjualbelikan bebas di pasar Wuhan, China. Dari kelelawar tersebut dikonsumsi oleh manusia sehingga penyakit yang ada dalam kelelawar itu berpindah ke tubuh manusia. Kita sebagai warga muslim dalam konsumsi kelelawar itu diharamkan. Karena apa? Karena kelelawar termasuk jenis hewan yang memiliki kuku tajam. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Dengan tujuan agar kita bisa membedakan makanan yang baik untuk tubuh kita dan makanan yang buruk untuk tubuh kita. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini. 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian makanan halal dan makanan haram. Yang kedua, siswa dapat menguraikan jenis-jenis makanan yang dihalalkan dan yang diharamkan. Yang ketiga, siswa dapat menguraikan hikmah memakan makanan halal dan menjauhi makanan yang haram. Anak-anak, kalian pasti setiap hari itu mengkonsumsi makanan. Nah, makanan yang kalian makan itu adalah makanan yang halal. Nah, apa sih pengertian makanan halal itu? Ada yang tahu? Kita bahas satu persatu. Halal artinya dibolehkan atau diizinkan. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Jadi segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan, binatang yang itu pada dasarnya hukumnya adalah halal, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Nah, jenis-jenis halal dalam makanan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, halal karena zatnya. Yang kedua, halal karena cara mendapatkannya. Yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya. Halal karena zatnya artinya benda itu memang tidak dilarang oleh hukum syara, seperti nasi, susu, jagung, telur, dan lain-lain. Karena memang pada dasarnya makanan tersebut, zatnya makanan tersebut adalah halal. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Artinya, sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal akan tetapi cara mendapatkannya dengan sesuatu yang melanggar hukum syara, maka makanan tersebut berubah menjadi haram. Contohnya saja, ada orang yang lapar,
tapi dia tidak punya uang untuk membeli makanan. Akhirnya dia mencuri makanan di sebuah warung. Nah, makanan tersebut hukumnya menjadi haram. Nah, makanan yang pada awalnya itu halal berubah menjadi haram karena apa? Karena cara mendapatkannya dengan cara mencuri. Yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya. Artinya, selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula, cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Misalnya saja, kita mau menyembelih ayam. Ya, ayam itu harus disembelih dengan memutus nadinya dan mengucap basmalah. Akan tetapi, ketika ayam itu kita patahkan lehernya, nah ayam tersebut hukumnya menjadi haram karena ayam tersebut pengolahannya tidak sesuai dengan hukum syar'i. Jenis-jenis makanan atau binatang yang halal untuk dimakan itu ada 8. 1. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya semua makanan itu hukumnya adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Selama makanan itu baik, ya boleh-boleh saja. Akan tetapi ketika makanan itu kotor, menjijikkan, maka makanan itu haram untuk dimakan. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, akidah dan moral. Jadi, makanan yang baik untuk tubuh kita, yang bermanfaat untuk tubuh kita, yang berguna untuk perkembangan otak kita itu halal. Tapi ketika makanan itu menyebabkan tubuh kita jadi sakit, otak kita tidak berkembang, maka makanan itu haram hukumnya. Yang keempat, binatang ternak seperti sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain. Yang kelima, sebangsa belalang juga halal. Bahkan bangkainya pun juga halal dimakan walaupun tanpa disembelih. Seperti sabda Rasulullah, "Uhillat lana maitatani wad-damani fa ammal maitatani as-samaku wal jaradu wa amad damani fa-tahalu wal kabid." Dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai binatang dan 2 macam darah, yaitu bangkai ikan dan belalang, dan 2 darah yaitu hati dan tulang. Yang keenam, binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil, ayam hutan itu boleh dimakan. Yang ketujuh, binatang yang hidup di laut atau di air. Bahkan bangkainya pun itu juga halal untuk dimakan, seperti sabda Rasulullah yang telah disebutkan tadi. Yang kedelapan, kuda. Hikmah memakan makanan yang halal: 1. Terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Allah. Nah, ketika kita memakan makanan yang halal, tubuh kita akan menjadi sehat. Tetapi waktu atau kematian itu adalah rahasia Allah. Jadi kita juga berusaha untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat dengan memakan makanan yang halal. Yang kedua, mendapat ridha Allah karena memilih makanan yang halal. Yang ketiga, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah. Yang keempat,
membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Yang kelima, memiliki akhlakul karimah karena telah mentaati perintah Allah sekaligus terhindar dari akhlak mazmumah. Nah, anak-anak, tugas kalian pada pembelajaran kali ini adalah merangkum pembelajaran tentang makanan yang halal yang telah Ibu sampaikan tadi, kemudian membuat skema hubungan antara makanan halal dengan kesehatan dan prestasi hidup. Kalau sudah selesai, kalian bisa presentasikan melalui video. Apabila ada materi yang kurang paham, bisa kalian pertanyakan kepada Ibu lewat WA atau lewat telepon. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari tentang makanan haram. Bisa dipelajari di rumah untuk persiapan pertemuan pada minggu berikutnya. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi selama di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada yang melarangnya. Terus halal itu dibagi menjadi 3. 1 halal karena, 2 halal karena cara mendapatkannya, yang ketiga halal karena proses atau cara pengolahannya. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Tetap semangat dalam belajar. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.